Selamat pagi dan salam sehat. Perkenalkan, nama saya Emmanuel Budi Raharjo dari program studi D3 Teknik Elektronika Sekolah Tinggi Teknologi Warga Surakarta. Di sini saya akan menjelaskan mengenai hal-hal terkait mata kuliah dasar elektronika yang saya ampu, meliputi capaian pembelajaran, metode pembelajaran, metode penilaian, dan materi perkuliahan. Mata kuliah ini adalah mata kuliah dasar utama yang disajikan di tingkat pertama pada program studi D3 Teknik Elektronika Sekolah Tinggi Teknologi Warga Surakarta. Beban dari mata kuliah ini adalah 2 SKS dan menerapkan Student Centered Learning sebagai metode pembelajarannya. Selama 16 kali tatap muka, beberapa materi yang akan saya sampaikan meliputi berikut ini. 1. Dioda PN. 2. Dasar semikonduktor. 3. Konsep dasar listrik. 4. Penyearah arus. 5. Karakteristik dioda Zener. 6. Transistor dan pembiasan, dan yang terakhir adalah pembebanan switching. Setelah mengikuti perkuliahan ini, mahasiswa ditargetkan mampu mencapai beberapa kompetensi. Yang pertama adalah mampu menjelaskan teori semikonduktor dan karakteristik komponen berbahan semikonduktor. Yang kedua, mampu menjelaskan mengenai penyiaran gelombang. Yang ketiga, mampu menjelaskan mengenai prinsip dasar regulasi tegangan. Yang keempat, mampu menjelaskan titik kerja transistor serta penguat dengan transistor. Dan yang terakhir, mampu merencanakan rangkaian elektronika dengan menggunakan komponen transistor. Untuk menilai terhadap capaian pembelajaran, maka saya akan melaksanakan ujian di tengah semester, yaitu di tatap muka ke-8, dan ujian akhir semester di tatap muka ke-16. Selain itu, mahasiswa akan mendapatkan tugas berbentuk proyek untuk membuat rangkaian lampu otomatis berbasis sensor cahaya. Rangkaian ini sangat berguna dan dapat diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari sebagai lampu AC hemat energi. Untuk pertemuan ke-9, saya akan menjelaskan mengenai komponen semikonduktor, yaitu dioda Zener. Berikut bagaimana cara menggunakannya dalam rangkaian regulator tegangan. Rangkaian ini banyak manfaatnya dalam rangkaian elektronika karena bisa digunakan sebagai sumber referensi tegangan baik yang mode tetap maupun variabel. Selamat pagi semuanya. Pagi. Semangat pagi ya. Terima kasih karena sudah hadir tepat waktu. Pada hari ini kita akan melanjutkan perkuliahan, yaitu di tatap muka yang ke-9. Ya. Materi yang akan kita pelajari hari ini adalah mengenai dioda Zener ya. Dioda Zener seperti yang ada di layar. Perlu Anda ketahui bahwa nanti setelah kita selesai ya pembelajaran hari ini, Anda diharapkan mampu untuk memahami konsep dan teori mengenai regulasi tegangan ya, khususnya dengan komponen semikonduktor yang kita sebut sebagai dioda Zener. Ya. Namun sebelum kita masuk ke sana,
kita perlu dulu mengingat ya sedikit mengenai materi apa? Dioda PN. Ya, kenapa tujuannya harus ke PN dulu? Supaya nanti Anda paham korelasi perbedaan Zener dengan dioda PN. Oke, untuk membuka saya pengen bertanya dulu. Apakah ada yang masih ingat bagaimana menggunakan dioda PN supaya dia bekerja dengan benar? Monggo, siapa yang mau mencoba menjawab? Izin Pak. Ya. Dioda PN itu harus dibias maju atau dikondisikan pada posisi forward bias. Ya, betul sekali ya jawabannya ya. Jadi kita ingat bahwa dioda PN supaya bekerja dengan benar harus di forward bias ya. Gambarnya dulu kan dioda seperti ini. Ini kaki apa? Anoda, katoda gitu ya. Maka ketika bias forward arahnya ke sana, anoda harus lebih positif daripada katoda. Ingat dua parameter lagi yang namanya VF atau tegangan forward. Secara teoretikal umumnya dioda PN memiliki tegangan forward untuk jenis silikon adalah 0,7 volt. Ini untuk Si ya. Kalau germanium sekitar 0,2 sampai 0,3. Ada satu parameter lagi yang namanya VR atau tegangan reverse. Ya. VR gitu ya. Tegangan reverse ini nominalnya tinggi. Ya. Antara ratusan hingga ribuan volt. Supaya lebih mudah berarti kita ambil apa? Satu contoh aja ya. Dioda yang sering kalian pakai apa? IN 401. Oke. Sebenarnya bukan IN ya. Ini 1N ya. 1N 4007. Ini adalah tipe dioda PN yang difungsikan sebagai penyearah single gitu ya, hanya satu. Dia punya kapasitas arus 1 ampere, reverse breakdown voltage-nya hingga 1000 volt. Apa yang dimaksud reverse breakdown 1000 volt? Berarti dioda ini ketika Anda lakukan bias mundur, di mana anodanya adalah lebih negatif, dia mampu menahan tegangan sampai ribuan volt atau lebih tepatnya 1000 volt. Nah, dari sini baru kita berangkat ke dioda Zener. Untuk yang ini sudah ingat ya? Kita coba masuk ke materi yang sebenarnya. Kita fokus di poin 3 ya. Di atasnya itu ada gambar skematik rangkaian, di kanan ada bentuk fisik ya. Kita cermati poin 3 dulu, di mana dioda Zener ini harus dikerjakan pada daerah reverse atau bias mundur. Di depan ini ada simbol skematik, berarti kalau reverse bias kaki anoda harus lebih negatif daripada katoda, yaitu reverse bias. Untuk tegangan forward dari dioda Zener, ya, umumnya dia akan mengikuti dioda biasa, gitu ya. Berarti berapa nilainya? 0,7. Ya. Kemudian yang spesial dari dioda Zener ini adalah parameter yang disebut
tegangan Zener sendiri, atau disebut VZ. Siapa si VZ? VZ itu sebenarnya adalah reverse breakdown voltage. Istilah yang sama yang muncul di dioda PN. Perbedaannya pada dioda Zener, si VZ atau reverse breakdown voltage-nya nilainya lebih rendah karena kita akan menggunakan parameter itu. Di atas sendiri kalau kita lihat ada 2,7, 3,3 dan seterusnya ya. 12 volt, ada 18 volt. Serinya banyak yang bisa kita temui di pasaran. Nah, selain tegangan Zener itu sendiri, ada parameter namanya apa? Daya. Jadi setiap komponen pasti ada spesifikasi dayanya. Di situ mulai 1/4 watt ya. Variasinya ada setengah, 1, 2 dan seterusnya. Ya, 3 ada, mungkin ada 5 watt. Kalau wattnya besar tentu saja fisiknya juga lebih besar gitu ya. Kemudian ada hal yang penting. Poin berapa? 4 dan 5. Di situ tertulis apa? Jika tegangan reverse yang diberikan ya atau sumber bias reverse-nya lebih besar dari si VZ, maka ya arus reverse akan mengalir. Ya, arus reverse berarti arus reverse itu arahnya ke kiri, gitu ya. Reverse, ya. Kenapa kok ke kiri? Ya tentu saja karena arus itu pasti mengalir dari potensial tinggi ke rendah. Ya. Kemudian nilai arus reverse akan relatif konstan. Tapi ada syaratnya, selama tegangan biasnya melebihi tegangan dioda Zener. Ya. Jika dioda Zener kita bias secara forward, kira-kira berapa nilainya? Misalnya saya punya rangkaian seperti ini. Sorry. Ya, mungkin lebih tepatnya ada di slide yang kedua. Ya, yang sebelah kanan. Ada yang mau mencoba menjawab dari pertanyaan saya? Ya, monggo. Setahu saya, dioda tersebut akan bekerja layaknya dioda biasa dan akan memiliki tegangan forward sebesar 0,7 untuk yang silikon. Oke, ya. Jadi untuk dioda Zener, walaupun dia fungsi khusus, ketika dia mengalami bias forward seperti dioda PN, ya dia akan berfungsi seperti dioda PN. Karena parameter forward biasnya sama kedua komponen ini. Yang berbeda tadi apa? Parameter reverse biasnya, yaitu tegangan VZ-nya. Ya, jawabannya betul sekali ya. Luar biasa. Kita lanjutkan. Coba Anda cermati di bagian tengah. Di sini ada grafik yang menunjukkan bagaimana operasional dioda Zener. Di area yang warna pink ya, di sini dituliskan forward bias ya. Berarti kalau kita lihat tarik garis ke sumbu X di sini menunjukkan 0,7 volt. Itu mengkonfirmasi jawaban dari teman kalian ya. Ketika Zener di bias forward, dia akan jatuhnya tegangannya adalah 0,7 untuk silikon. Statementnya tadi seperti itu. Nah, untuk daerah reverse, ya, ketika tegangan biasnya, ya, tegangan bias reverse-nya ini melebihi si tegangan VZ, barulah regulasi tegangan itu terjadi dan arus reverse-nya juga akan muncul. Ya. Itu poin penting dalam dioda Zener. Nah, coba Anda amati di slide ini. Ya.
lanjutan dari slide sebelumnya, kita akan mencoba lihat bagaimana kita menggunakan si dioda Zener. Anda lihat resistor di paling atas ini adalah resistor yang dihubungkan secara apa? Seri gitu ya. Seri. Tentu saja semua rangkaian yang berhubung seri pasti I-nya akan sama gitu kan. Maka kita simpulkan R seri ini nantinya akan membatasi nilai arus dari dioda Zener. Relasinya dengan apa? Daya. Karena tadi kan di slide pertama daya kan ada speknya gitu kan. Berarti terbatas, tidak unlimited. Kita kasih contoh. Di situ misalnya kita pasang Zener 5 volt gitu ya. 250 miliwatt. Di sini ada sumber. Berapa sumbernya? Misalnya 10 volt gitu ya. Outputnya berarti di titik ini. Ini adalah V out. Saya coba hapus sedikit ini di sini. Nah, kalau melihat slide di kiri, berarti kita harus kalkulasi dulu. Berapa nilai arus maksimal. Tidak boleh kita langsung ambil maksimum dari komponen itu sendiri. Berarti dengan 5 volt 1/4 watt kita dapat IZ berapa? Max 250 miliwatt dibagi dengan 5 volt. Berapa hasilnya? 50 mili ampere ya, jangan watt ya. Ini ampere karena I ya. Kemudian supaya regulasi arusnya bagus, tegangannya stabil gitu ya. Maka kita tidak boleh membebani maksimal. Kita ambil parameter berapa ini? 10%. Mungkin ada yang bertanya, 10% dari mana, Pak? 10% itu adalah nilai pendekatan praktis ya. Kalau ditanya sumber referensinya ada buku namanya Vademecum Elektronika. Itu di perpustakaan ada kalau Anda mau membaca. Ya. Nah, dengan berpatokan pada nilai itu maka kita bisa ambil IZ-nya hanya 10% dari 50 mili ampere. Berapa ini jatuhnya? 5 mili ya, 1/10-nya saja. Ya. Jadi kenyataannya kita tidak memakai 50 tapi hanya 5 mili. Nah, supaya di sini dibatasi 5 mili ampere, maka mau tidak mau kita harus menghitung siapa? R serinya kan? Nah, semua komponen kita sudah tahu nilainya, VCC-nya tahu ya kan? VZ tahu, IZ-nya juga tahu. Maka kita bisa hitung RZ berapa? 10 dikurangi 5 volt gitu ya. Dibagi dengan 5 mili ampere. Berarti 5 volt dibagi 5 mili ampere. 1 kilo ohm. Maka di sini kita pasang 1 K. Kalau ditanya berapa watt, maka kita harus perhitungkan tadi. Arusnya kan tadi 5 mili kan? Berarti kalau ditanya R-nya berapa watt, Pak? Anda pakai rumus P adalah I kuadrat dikalikan R itu sendiri. R-nya 1 K. Ini dikuadratkan. Berarti I-nya dalam ampere 5 kali 10 pangkat min 3 ampere gitu ya. Dikuadratkan dikalikan 1 kali 10 pangkat 3 ohm. Nah, ketemunya berapa nanti? Ingat, hasil perhitungan P itu nilai minimal. Sarannya ambil di atasnya. Misalnya ini ketemu 1/4 watt gitu ya.
kira-kira 1/4 watt. Anda ambil setengah watt. Oke. Ada yang mau bertanya? Silakan. Ya, monggo. Gimana cara memastikan regulator Zener sederhana supaya tidak mengalami drop tekanan saat mengalami pembebanan? Saya harus memperhatikan apa supaya tidak drop? Jawabannya sederhana, Mas. Kita sudah paham tadi IZ di rangkaian adalah 5 mili ampere. Kenapa 5 mili? Karena sudah saya batasi dengan R1 kilo, ya kan? Berarti tidak mungkin kita mengambil arus lebih dari 5 mili ampere. Seperti konsep sumber tegangan pada umumnya, Zener yang sudah dibuat seperti ini, dia menjadi voltage source. Dengan spesifikasi berapa? 5 volt, 5 mili ampere. Berarti Anda tidak boleh narik lebih dari 5 mili supaya tidak drop. Supaya tidak narik lebih dari 5 mili berarti kamu mengkalkulasi si resistor beban. Pakai hukum ohm. Tidak perlu repot-repot. Anda punya rangkaian pengganti jadinya seperti ini kan. Ini punya sumber tegangan berapa tadi? 5 volt, 5 mili ampere gitu kan. Ini plus, ini min gitu kan. Dibebani resistor. Tidak boleh kurang dari 5 mili. Ya, kita hitung aja. RL min berarti RL minimalnya hukum ohm ya, berarti V dibagi dengan I. 5 volt dibagi dengan 5 miliampere. Ketemunya berapa? 1 kilo. Kebetulan nilai beban minimal yang boleh dipasang di sini adalah 1K sama dengan R seri. Ini kebetulan ya, tidak memang ini di set satu-satu, tidak, kebetulan segitu. Berarti berapa nilai RL yang boleh kita pasang supaya tidak drop? Berarti di atas 1 kilo ohm. 5 boleh, 4K 7 boleh, 10K, 5K 6. Silakan gitu ya. Apakah ini berlaku untuk resistansi geser? Ya, sama. Ya. Oke, terjawab ya? Oke, nah, supaya nanti Anda bisa berlatih, ya, silahkan ya, nanti ya, Anda bisa mengerjakan tugas. Ya. Jadi tugas ini bisa dikumpulkan minggu depan untuk melatih pemahaman Anda mengenai regulasi tegangan Zener tadi. Nilainya berbeda, ya. Konsep berpikirnya sama. Nanti silahkan dicoba dihitung sendiri. Anda diminta menghitung RS dan RL. Nah, kemudian nanti tolong dinarasikan di bawah, diceritakan cara kerjanya seperti apa. Itu ya, ini tugas untuk minggu depan. Karena kita sudah selesai materinya Zener, maka kita bisa ambil kesimpulan. Kesimpulannya apa? Bahwa tegangan Zener akan stabil jika tegangan sumber untuk membias reverse-nya tadi ya, lebih apa? Lebih besar. Ya. Ketika syarat pertama tadi dipenuhi, maka arus Zenernya akan stabil. Ya. Akan stabil. Itu yang bisa kita ambil. Hati-hati dengan apa tadi? Spesifikasi ya. Ketika nanti Anda merencanakan, pastikan dayanya cukup. Ya. Ketika menghitung beban, pastikan beban tidak melebihi kemampuan arus dari si Zenernya. Itu kesimpulan dari perkuliahan hari ini.
Ya. Apakah masih ada pertanyaan? Cukup ya? Kalau cukup, saya kira untuk hari ini bisa kita akhiri. Terima kasih, selamat siang. Ya. Demikian video pembelajaran terkait mata kuliah dasar elektronika yang saya ampu. Selamat siang, terima kasih.